Bisa terlihat? Sudah terlihat? Bisa, Bu. Nah, oke. File ini juga nanti bisa Anda download di daring Unram ya. Sudah di-share di daring Unram, nanti bisa kalian download. Baik, jadi untuk pertemuan pertama hari ini kita perkenalan, maksudnya saya akan menyampaikan materi ini, tiap rancangan materi tiap pertemuan, kemudian kita lanjutkan ke pengantar. Nah, submaterinya adalah di pengantar itu isinya adalah tentang pengertian dan contoh operasi biner Halo? Halo, masih bisa dilihat presentasi Bu? Masih. Ya. Oke, baik, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Jadi apa namanya? Baik, jadi mohon maaf, HP Ibu laptop Ibu sempat mati, baterainya habis, Ibu tidak memperhatikan. Nah, kita lanjut kembali ya. Jadi untuk perkuliahan hari ini kita akan membahas operasi biner dan sifat-sifat operasi, kemudian definisi dan contoh grup, dan order dan periode grup. Nah, kemudian untuk pekan depan kita lanjutkan, kita melanjutkan grup, kita akan membahas macam-macam grup, sifat grup, dan kita ada latihan. Kemudian pertemuan ketiga, subgrup, ini materinya. Kemudian pertemuan keempat adalah grup siklik. Nanti setelah selesai grup pertemuan keempat, di pertemuan kelima, kita mengadakan kuis yang pertama ya. Jadi materi kuisnya adalah grup, subgrup, dan grup siklik. Kita ujian kurang lebih 75 menit. Kemudian setelah ujian kita masih lanjut lagi dengan
pembahasan materi, pengertian, dan contoh koset. Nah, kemudian di pertemuan ke-6 kita akan lanjutkan dengan teorema Lagrange dan sifat-sifatnya, dan kita mencoba latihan 4. Nah, semua latihan ini sudah ada di masing-masing bab yang ada di daring Unram. Nanti bisa kalian pelajari, nah, kemudian dicoba. Nah, kemudian pertemuan ke-7 kita bahas tentang subgrup normal, sifat-sifat subgrup normal, dan grup faktor. Nah, pada pertemuan ke-8 kita adakan UTS dan bahan UTS dari bab 1, ya, jadi yang disampaikan di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Nah, waktunya kurang lebih 100 menit. Kemudian untuk pertemuan 9 dan 10 kita membahas homomorfisme grup, yaitu ini submaterinya, pengertian homomorfisme grup, sifat-sifat homomorfisme grup, kernel dan image, kemudian teorema utama homomorfisme grup. Nah, akan kita bahas latihan. Kemudian pertemuan 11 kita bicara ring, pertemuan ke-12 subring, pertemuan ke-13 ideal dan ring faktor, dan pertemuan ke-14 dan 15 kita bicara homomorfisme ring, dan terakhir ya 16 adalah UAS. Nah, bahan UAS adalah mulai dari homomorfisme grup sampai homomorfisme ring. Nah, nanti kita melaksanakan UAS sesuai dengan jadwal, ya. Begitu. Ada pertanyaan? Mungkin tidak ada pertanyaan, ya, kan hanya rancangan ini materi tiap pertemuan. Baik, nah, kalau gitu kita lanjutkan ke materi hari ini. Oke. Nah, oke, kita bicara tentang operasi biner. Nah, sekarang perhatikan. Nah, misalkan A adalah himpunan bilangan asli. Halo, bisa dilihat paparan Ibu? Iya, bisa. Halo? Bisa. Nah, bisa. Oke. Nanti ada, jadi bukan hanya Ibu yang bicara, ya. Nah, nanti ada beberapa yang harus kalian jawab. Nah, yang menjawab boleh, ya, membuka mix-nya. Silahkan dibuka mix-nya dan dijawab. Nah, sebut nama dan jawab. Oke. Kalau sudah ada yang menjawab satu dan benar, ya, lainnya bisa menjawab juga lewat, ya, dituliskan lewat chatting, ya. Oke, baik. Operasi biner. Nah, misalkan ada himpunan bilangan asli, kemudian A kecil dan B kecil, ini kita misalkan sembarang anggota A. Nah, masih ingat himpunan bilangan asli, kan? Masih ingat himpunan bilangan asli? Siapa saja anggotanya himpunan bilangan asli? Silakan dijawab. 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Betulkah itu? Apakah 0 himpunan bilangan asli? Bukan, Bu. Bukan, Bu. Bukan, Bu, dari 1. Oh iya. Oke. Jadi himpunan baik, ya. Jadi yang betul himpunan bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau dimulai dari 0 itu adalah himpunan bilangan apa? Bilangan cacah. Ya, betul. Bilangan cacah, ya. Jadi himpunan bilangan asli itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang pertanyaan yang pertama, apakah A ditambah B pasti dijamin elemen A? Benar apa salah? Benar apa salah?
Apakah A ditambah B merupakan anggota himpunan bilangan asli? Coba pikirkan aja, kalau kita menambah 1 tambah 2, anggota berapa? Ya kan? 1 tambah 3. Iya, oke. Jadi Iya, kalau Bu. kita menambah, kalau kita menambahkan 2 bilangan asli sembarang, katakan sebut ini A ditambah B, maka selalu menghasilkan bilangan asli, atau hasil dari penjumlahan 2 bilangan asli merupakan bilangan asli. Oleh karena itu, operasi penjumlahan ini biner pada himpunan bilangan asli. Oke, jadi operasi penjumlahan merupakan operasi biner di himpunan bilangan asli. Pertanyaan berikutnya, kalau kita mengurangkan 2 bilangan asli, A dikurang B, apakah selalu berada di A? Apakah kalau kita mengurangkan 2 buah bilangan asli, hasilnya pasti selalu pada himpunan bilangan asli? Tidak, Bu. Tidak, ya. Boleh. Tidak. Siapa nih yang jawab? Saya, Bu, Dwilian Sugianto. Sugianto. Tidak, Iya. Bu. Tidak. Iya. Iya. Jadi betul bahwa kalau kita mengurangkan 2 buah bilangan asli, ini tidak selalu berada pada himpunan bilangan asli. Contohnya saja, 2 dikurangi 5, hasilnya kan negatif 3. Lah negatif 3 itu kan bukan anggota himpunan bilangan asli. Nah, oleh karena itu, operasi pengurangan itu bukan merupakan operasi biner atau tidak biner pada himpunan bilangan asli. Nah, berikutnya, apakah A dibagi B selalu berada pada himpunan bilangan asli? Tidak. Tidak juga, ya betul. Jadi contohnya kalau 2 dibagi 4 itu kan sama dengan 1/2. 1/2 itu bukan anggota himpunan bilangan asli. Nah, oleh karenanya operasi pembagian juga bukan operasi biner di himpunan bilangan asli. Berikutnya, apakah A dikalikan B selalu berada di A? Apakah A dikalikan B selalu berada di A? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, betul. Jadi setiap kita mengalihkan 2 buah bilangan asli, ya berapapun saja, mulai aja dibuat tabel 1 kali 2, 1, semuanya kan berada di merupakan anggota himpunan bilangan asli. Nah, dari sini maka kita bisa katakan bahwa operasi perkalian itu biner pada himpunan bilangan asli. Ya. Jadi pada himpunan bilangan asli, operasi yang biner, pada himpunan bilangan asli, operasi yang merupakan operasi biner itu adalah penjumlahan dan perkalian, sedangkan pengurangan dan perkalian itu bukan merupakan operasi biner di himpunan bilangan asli. Oke, diingat-ingat ya. Oke, jadi ini nanti akan Ibu ganti dengan buka, karena ini ada pertanyaan, ya jawabannya kan ini iya, ini tidak, ini iya, ya. Nah, yang jawabannya tidak, maka operasinya bukan operasi biner. Yang jawabannya berada di, ya penjumlahannya berada di ini, hanya bahwa operasi penjumlahan dan perkalian adalah operasi biner pada himpunan bilangan asli. Tapi kebineran dan bineran dari suatu operasi pada himpunan tertentu itu tidak berlaku pada himpunan yang lainnya. Nah, contohnya ini. Oke, kalau saya misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, masih ingat himpunan bilangan bulat siapa saja anggotanya? Anggota himpunan bilangan bulat, ayo masih ingat? Semua bilangan positif dan negatif. Dan 0. Semua bilangan positif dan bilangan negatif dan 0. Sudah tepatkah jawaban ini tadi? Karena nggak bisa melihat siapa yang menjawab. Ya. Siapa yang menjawab tadi barusan, Putri? Oke,
Kalau misalnya saya siapa? JP, Bu. JP ya, ya, oke. Misalnya kita punya bilangan 3/4. 3/4 itu kan bilangan positif. Apakah itu bilangan bulat? Tidak, Bu. Bukan. Tidak. Kalau misalnya kita kalau iya, oke. Oke, jadi kalau begitu definisi apa namanya anggota himpunan bilangan bulat yang disebutkan oleh JV kurang tepat ya. Coba siapa yang bisa menempatkan himpunan bilangan bulat itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya, misalnya menyebutkan yang anggota-anggotanya siapa saja. Bilangan apa digabungkan dengan bilangan apa gitu coba anggotanya. Atau bisa disebutkan di daftar. Kayak tadi waktu saya tanya, anggota himpunan bilangan asli adalah mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Kalau anggota himpunan bilangan bulat, bilangan berapa saja? Dimulai dari negatif, Bu. Misalkan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, Bu. Iya, jadi bilangan yang anggotanya adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan digabung dengan bilangan negatif bilangan asli yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Satu misalkan himpunan bilangan bulat itu adalah gabungan antara bilangan cacah dan bilangan gabungan bilangan cacah dengan himpunan negatif bilangan asli, ya kan? 0, 1, 2, 3 itu kan himpunan bilangan cacah. Sedangkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya itu adalah himpunan negatif bilangan asli. Ya, Ya. Kalau bilangan gabungan bilangan positif dan negatif dan 0, bilangan positif itu kan setengah kan bilangan positif. Sepertiga juga kan bilangan positif kan, tapi kan bukan bilangan bulat begitu. Baik. Jadi di grup ini atau di aljabar abstrak ini kita hanya bicara himpunan kaitan dengan ada operasinya bisa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian biasa, bisa juga operasi-operasi yang didefinisikan secara khusus. Nah, himpunan itu bisa himpunan bilangan, bisa himpunan matrik, bisa himpunan yang lain, gitu ya, himpunan polinom ya. Jadi itu yang kita bahas nanti adalah kita hanya berkutat pada himpunan dan operasi. Operasinya bisa operasi aljabar biasa, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, bisa juga operasi-operasi yang didefinisikan secara khusus, nanti ada definisi secara khusus. Nah, himpunannya bisa himpunan matrik, himpunan fungsi, himpunan polinom, dan himpunan-himpunan bilangan yang lainnya, gitu ya. Itu yang jadi mulai membuka kembali kalau sudah lupa dengan anggota-anggota himpunan tertentu, silahkan dibuka lagi. Apa yang himpunan bilangan cacah itu apa definisinya? Himpunan bilangan rasional, himpunan bilangan irasional, himpunan bilangan kompleks, himpunan bilangan real, ya kan? Kemudian himpunan bilangan sisa pembagian, atau himpunan bilangan modulo tertentu. Ya diingat ya. Kemudian ingat matrik, polinom, fungsi, sifat-sifat fungsi, sifat-sifat polinom, silahkan dibuka kembali ya, dibuka kembali, itu yang akan kita bahas. Oke, kembali ke sini. Nah, misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat dan P serta Q adalah sembarang himpunan bilangan bulat, apakah, waduh pertanyaannya ini bukan AP, mestinya P ditambah Q ya. Nah, mohon maaf, apakah P ditambah Q anggota himpunan bilangan bulat? Ini P dan Q ya, maksudnya P ditambah Q, nanti Ibu akan perbaiki. Ya. Atau ini bisa juga diganti A dan B. Silahkan dijawab. Kalau kita Ibu, mohon maaf, di saya yang tampil masih slide awal pengantar grup. Mungkin di adik-adik apa berubah tampilannya Ibu ya? Soalnya ini kan, mohon maaf Bu, sambil saya record untuk nanti mereka belajar lagi. Ya. Bagaimana? Tampilannya? Sama, Bu. Bu. Oh begitu ya, sebentar ya sebentar. Kalau begitu saya pantesan dari tadi
Bagaimana? Udah, Bu. Iya, Sudah? Sudah? iya, sudah, Bu. Ya, baik. Nah, sebentar ini bisa saya ini kan supaya gimana? Sudah muncul. Tampilannya? Iya, sudah, Ya? Bu. Sudah ya? Oke. Nah, cuman ini. Nah, misalkan set ada himpunan bilangan bulat dan ini diganti aja A dan B ya. A dan B. Nah, itu A dan B adalah anggota himpunan bilangan bulat. Apakah A ditambah B merupakan anggota himpunan bilangan bulat? Iya, Bu. Ya. Jadi setiap kita menjumlahkan dua bilangan bulat, hasilnya adalah himpunan bilangan hasilnya adalah anggota himpunan bilangan bulat. Maka kita katakan operasi penjumlahan juga merupakan operasi biner di himpunan bilangan bulat. Berikutnya, kalau A dikurangi B, apakah juga berada di himpunan bilangan bulat? Iya, Bu. Iya. Jadi karena di sini himpunan bilangan bulat sudah memuat bilangan negatif, ya kan? Jadi misalnya kita mengurangkan 2 dikurangi 7 sama dengan negatif 5. Negatif 5 itu kan juga anggota himpunan bilangan bulat, ya kan? Berbeda kalau A dan B-nya berada pada himpunan bilangan asli. Maka kalau 2 dikurangi 7 hasilnya negatif 5. Negatif 5 bukan anggota himpunan bilangan asli. Nah, maka tadi operasi pengurangan itu tidak biner di himpunan bilangan asli, tetapi pada himpunan bilangan bulat, operasi pengurangan juga merupakan operasi biner, karena setiap kita mengurangkan 2 anggota himpunan bilangan bulat, hasilnya adalah anggota himpunan bilangan bulat. Kalau operasi pembagian, bagaimana? Tidak. Ya kan contohnya, ya 5 dibagi 10, 1/2 atau setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat, maka operasi pembagian tidak biner di set. Nah, kemudian kalau perkalian, apakah setiap kali kita mengalihkan 2 bilangan bulat hasilnya bilangan bulat? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, berarti operasi perkalian juga merupakan operasi biner di himpunan bilangan bulat. Dari 2 contoh tadi, kalau pada himpunan bilangan asli yang biner hanya operasi penjumlahan dan perkalian. Sedangkan kalau pada himpunan bilangan bulat yang biner operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, hanya operasi pembagian yang tidak biner. Nah, coba sekarang pikirkan, pada himpunan bilangan apa operasi pembagian bisa merupakan operasi biner? Coba dipikirkan. Pada himpunan bilangan apa saja operasi pembagian bisa merupakan operasi biner? Pada himpunan bilangan aja coba pikirkan. Yuk silakan, siapa mau menjawab? Bilangan irasional, Bu. Himpunan bilangan rasional, Bu. Rasional. Iya, himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan irasional juga mungkin bisa. Kemudian himpunan bilangan apa lagi? Kalau real bagaimana? Himpunan bilangan real? Apakah operasi perkalian merupakan operasi biner di himpunan bilangan real? Iya. Iya, ya kan bilangan real itu kan sudah gabungan dari himpunan rasional, himpunan irasional, ya kan? Jadi itu ya himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat itu semuanya adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. Kemudian himpunan. Baik. Nah dari sini ada yang mau mengungkapkan apa definisi dari operasi biner? Definisi dari operasi biner.
Suatu operasi dikatakan operasi biner pada suatu himpunan tertentu, katakanlah himpunan G, jika dan hanya jika bagaimana. Silakan yang mau menyampaikan definisinya, silakan. Yuk silakan, ada Ismul di sini ya, Pak Ismul. Apa definisi operasi biner, Ismul? Iya Bu. Operasi biner jika dan hanya jika operasinya sesuai dengan himpunan bilangan yang dimaksud. Bilangan yang dimaksud. Oke, coba Ibu kasih clue ya. Operasi katakanlah operasi bintang biner pada himpunan G jika dan hanya jika bagaimana? Operasi bintang, jadi operasinya kita definisikan adalah operasi bintang. Bintang itu mungkin bisa diganti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau operasi-operasi yang didefinisikan secara khusus gitu. Operasi bintang merupakan operasi biner pada himpunan G jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika. Tadi Jika kan dan hanya ini jika elemen dari tadi kan itu ngambil sembarang tadi A, B, elemen ini, maka hasilnya ini kan begitu tadi. Digunakan jika dan hanya ketika bla 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 anggota G, maka berlaku apa? Titik-titik berada di G. Ayo, gimana? Merangkai. Operasi bintang biner di himpunan tak kosong G, himpunannya harus tak kosong ya. Nah, kalau kosong kan tidak ada anggota. Jika dan hanya jika apa? A dan B tadi apa? A dan B kan anggota Z ya. Ya, berlaku. Ayo silakan. Mungkin yang lain bisa menjawab, selain Ismul boleh juga menjawab, silakan. Yang Dika ada enggak? Yang Dika? Yang Dika? Ada Dika? Ternyata jawabnya, jangan dia gabung terus pergi. Yang Dika? Ada jawaban? Ade? Absen sama Ibu. Ade Octavia? Octavia. Ade Octavia. Ya, Bu. Ya, gimana Ade? Coba tadi memperhatikan apa enggak clue yang diberikan Ibu. Operasi bintang biner di himpunan tak kosong G jika dan hanya jika dan hanya jika apa? Ayo. Bentar, Bu. Iya.
Lama banget. Baik, lalu lama. Jadi definisi operasi biner seperti ini. Yang pertama, jadi bisa dikatakan, misalkan S adalah himpunan yang tidak kosong, operasi bintang, ya, operasi bintang, biner bintang, pada S adalah suatu pemetaan, jadi operasi itu bisa dipandang sebagai pemetaan atau fungsi yang mengawankan setiap pasangan berurutan A, B anggota S kali S dengan tepat satu elemen A bintang B juga berada di S. Nah, kalau definisi ini susah dihafalkan, susah diingat, ya bisa juga kalimat ini bisa disederhanakan menjadi ini. Operasi bintang biner pada S bukan himpunan kosong, dan hanya jika setiap A dan B anggota S, jadi A dan B anggota S berlaku A bintang B berada di S, ya kan? Tadi kan selalu saya tanya begitu kan? Kita misalkan A, B elemen bilangan asli, apakah A ditambah B anggota bilangan asli? Jawabannya iya, maka operasi penjumlahan biner di himpunan bilangan asli. Kemudian apakah A dikurangi B berada di himpunan bilangan asli? Jawabannya kan tidak, maka operasi pengurangan bukan merupakan operasi biner di himpunan bilangan asli. Tetapi operasi pengurangan menjadi biner kalau di himpunan bilangan bulat. Kenapa? Karena setiap A dan B anggota bilangan bulat, A dikurangi B juga masih anggota himpunan bilangan bulat. Ya, bisa dimengerti? Bisa ya? Jadi Bisa, operasi, Bu. Ya, operasi bintang. Ini karena ini kuncinya ini, kalau ini nggak dipahami nanti untuk pembahasan bab berikutnya kalian akan kesusahan, akan sulit karena selalu nanti kalian disuruh mengikuti apakah operasi yang diberikan itu biner nggak di himpunan yang diberikan, kemudian nanti beserta sifat-sifatnya, selalu itu yang akan digunakan. Ya, karena ini adalah konsep atau prinsip utama yang harus dikuasai, silahkan betul-betul dikuasai supaya nanti bisa menguasai konsep-konsep yang lainnya di mata kuliah aljabar ini. Paham ya? Jadi tolong ya, kalau gabung terus meninggalkan, saya juga nggak tahu, saya ngomong pun juga mereka nggak tahu, nanti akan saya share di grupnya. Jadi kalau sudah gabung di DM jangan ditinggal kemana-mana, harus tetap diperhatikan ya. Jadi ya, yang belajar kan bukan ibu kan, yang belajar kalian, dan belajar itu tidak bisa diwakilkan. Nah, jadi yang individu yang belajar harus hadir di situ. Kalau nggak hadir ya nggak belajar. Ya, baik, Ibu lanjut. Iya, oke. Nah, selanjutnya, apabila operasi bintang biner pada S, bisa dikatakan bahwa himpunan S itu tertutup terhadap operasi bintang, ya, tertutup terhadap operasi bintang. Ya, nah, jadi kalau operasinya biner pada himpunan S, maka himpunan S-nya dikatakan tertutup terhadap operasi tersebut. Ya, jadi kata yang tertutup itu himpunannya, kalau biner yang biner adalah operasinya. Baik, nah, oke, sekarang kita akan menyelidiki apa sih yang dimaksud dengan sifat asosiatif. Nah, ini sudah Anda pelajari, kalian pelajari sifat asosiatif itu dari operasi waktu di SD sampai SMA, sampai beberapa mata kuliah akan membicarakan sifat asosiatif. Sebelum saya tanyakan, mungkin ada yang bisa mendefinisikan suatu operasi dikatakan bersifat asosiatif apabila apa? Kalau asosiatif melibatkan tiga himpunan ya, tiga anggota himpunan. Jadi kita ambil lagi, A adalah himpunan bilangan asli dan A, B, C adalah anggota himpunan bilangan asli. Nah, kapan operasi penjumlahan itu dikatakan asosiatif di himpunan bilangan asli? Oke, sekarang Ibu tanyakan ini, apakah A ditambah
B, kemudian ditambahkan lagi dengan C, apakah hasilnya sama dengan A ditambah hasil penjumlahan B dengan C? Sama, Bu. Sama ya. Sama, Bu. Jadi, pada himpunan bilangan asli, untuk sembarang A, B, dan C anggota bilangan asli, maka akan berlaku A ditambah B, kemudian hasilnya ditambah dengan C, akan sama dengan A ditambah hasil penjumlahan B dan C. Nah, oleh karena itu, ya, karena ini sama, operasi penjumlahan ini asosiatif di himpunan bilangan asli atau di A. Oke, selanjutnya kalau operasinya perkalian, apakah masih berlaku? Sama. Oleh karena itu, ya, operasi perkalian juga asosiatif di himpunan bilangan asli. Sekarang kalau set himpunan bilangan bulat, ya, himpunan bulat. Tadi pada himpunan bilangan asli itu kan yang biner adalah operasi penjumlahan dan perkalian ya. Perkalian. Ya, sedangkan pembagian dan pengurangan kan tidak biner, maka tidak diselidiki sifatnya karena operasinya itu tidak biner. Sekarang kalau set adalah himpunan bilangan bulat, nah, pertanyaan yang sama. Apakah apakah P ditambah Q, kemudian hasilnya ditambah dengan R, apakah sama dengan P ditambah hasil penjumlahan Q dan R? Ibu, slide-nya masih di operasi biner, Bu. Oh ya, padahal di tampilan saya sudah ini ya, apa kok lambat sekali ya? Oh, oke. Ya. Mungkin Di saya terlambat. sudah ke asosiatif. Nah, ya terlambat sebentar biar di yakin. Kok terlambat ya? Sudah? Belum, Ibu? Belum? Oke, saya ulang lagi kalau gitu. Masih di definisi operasi biner ya, masih ini? Masih, Operasi Bu. biner slide Ya. ketiga masih, Bu. Ya, slide ketiga sebentar ya. Oke. Sudah berubah? Belum. Masih, Belum? Bu. Masih. Sebentar saya keluar dulu ya. Sebentar. Agak. Udah, Bu. Ya? Udah asosiatif. Sudah asosiatif ya. Oke. Jadi kalau saya tampilkan slide sunan tidak bisa ini kayaknya. Oke. Baik, jadi operasi penjumlahan asosiatif di Z. Kemudian apakah operasi pengurangan ini, apakah P dikurangi Q, kemudian hasilnya dikurangi R, sama enggak, selalu sama enggak dengan P dikurangi hasil pengurangan Q dan R? Coba ya, dioret-oret coba. Misalnya ambil aja bilangan bulat 2, 3, negatif 3 gitu. Nah, coba dioperasikan, hasilnya sama enggak antara operasi kiri dan kanan? Beda. Tidak. Tidak sama kan ya? Tidak selalu sama kan? Nah, karena hasil operasi ini P dikurangi Q, ini hasilnya dikurangi R, tidak selalu sama dengan P dikurangi hasil pengurangan Q dan R. Nah, maka operasi pengurangan tidak asosiatif di Z. Nah, jadi operasi pengurangan itu kan juga operasi biner di Z, ya kan? Jadi kalau operasinya nggak biner nggak usah diselidiki. Nah, berikutnya adalah, nah, kalau saya tampilkan begini bisa nggak tampil ya? Kelihatan nggak? Masih asosiatif. Masih asosiatif, Bu. Masih asosiatif ya kan? Nah, oke. Baik, ini kan ya. Oke, sekarang yang komutatif. Nah, komutatif. Oke.
Oke, A adalah himpunan bilangan asli. Masih sudah ke komutatif? Terlihat? Belum, Bu. Belum. Belum ya. Oke. Ini Sudah, Bu. sudah ya. Oke, baik. Nah, ini aja yang ditampilkan karena agak susah tuh. Maksud saya kan mau tak tampilkan per baris gitu, tapi ya sudah kelihatan semua ya. Sudah. Jadi, apakah A ditambah B sama dengan B ditambah A? Sama. Ya, maka operasi penjumlahan itu bersifat komutatif di A. A. Apakah A kali B sama dengan B kali A? Sama. Ya, jadi operasi penjumlahan juga komutatif di A. Sekarang kalau pada himpunan bilangan bulat, A ditambah P dan Q adalah sembarang himpunan bilangan bulat. Apakah P ditambah Q sama dengan Q tambah P? Sama. Sama, berarti operasi penjumlahan juga operasi komutatif di Z. Nah, apakah P dikurangi Q sama dengan Q ditambah P? Tidak, Bu. Ya kan contohnya 2 dikurangi 1 kan 1. Kalau 1 dikurangi 2 sama dengan 3. Negatif 1. Nah, jadi operasi pengurangan tidak komutatif di Z. Nah, dari contoh-contoh ini, bagaimana definisi dari operasi dikatakan asosiatif dan kapan suatu operasi biner dikatakan komutatif? Silakan siapa yang mau menjawab? Silakan siapa yang mau menjawab? Ini sebut nama, nanti bagaimana definisinya? Suatu operasi bintang dikatakan atau pada himpunan S atau himpunan G apabila ayo, apabila bagaimana? Oke, yang asosiatif tadi ini contohnya. Ini karena setiap ABC elemen A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B plus C. Maka operasi penjumlahan asosiatif di A. Nah, ini juga perkalian, operasi perkalian asosiatif di A. Karena apa? Karena ini berlaku ya. Kemudian pada himpunan bilangan bulat ini berlaku ya, maka operasi penjumlahan asosiatif. Sementara pada operasi pengurangan ini tidak berlaku, maka operasi ini tidak asosiatif. Nah, sekarang apa kesimpulannya? Definisi dari operasi bintang merupakan operasi yang asosiatif atau operasi bintang asosiatif di A jika dan hanya jika yuk, ayo. Ayo, Elisa, bagaimana Elisa? Ada Elisa di situ? Ya, Bu. Ya, ayo Elisa, coba apa definisi operasi dikatakan asosiatif? Operasi bintang pada himpunan S asosiatif jika dan hanya jika. Bentar. Sebentar, Bu. Yuk.
jika tiga bilangan menggunakan bantuan dua pengelompokan tanda kurung, Bu. Yuk. Lisa, sudah ketemu? Jika dan hanya jika ada tiga bilangan menggunakan bantuan dua pengelompokan dan hasilnya bakalan sama walaupun ditukar, Bu. Hasilnya aku sama kan ditukar. Kok susah sekali definisi modul. Coba dibahasakan dengan bahasa matematik lah gitu. Kan tadi sudah Ibu kasih clue. Setiap operasi bintang itu asosiatif di G, jika dan hanya jika. Tadi contohnya kan ini. Nah, ini ambil sembarang ABC di A berlaku apa? Ini baca ini ya. Berlaku A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan C sama dengan A ditambah ya, hasil penjumlah B plus C. Gitu kan ya? Nah, jadi ya operasi bintang itu biner, operasi bintang itu asosiatif di G jika dan hanya jika setiap A, B, C anggota A berlaku A ditambah B ditambah dengan C sama dengan A ditambah hasil B plus C. Nah, kalau sifat, kalau komutatif apa komutatif? Ini tadi operasi biner bintang komutatif pada himpunan S atau himpunan G jika dan hanya jika apa? Untuk setiap A, B di Ya. G, Ya, A dikali B sama dengan B dikali A. bintang. Operasi tadi bintang kan? A bintang B sama dengan B bintang A. Nah, inilah definisi formatifnya. Definisi formalnya seperti ini. Definisi asosiatif dan komutatif. Operasi bintang biner pada himpunan tidak kosong S dikatakan asosiatif apabila setiap A, B, C elemen S berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B kemudian bintang C. Jadi hasil operasi bintang A dengan hasil ini B dan C sama dengan operasi bintang A dan B dengan bintang C seperti ini. Kemudian berlaku komutatif apabila setiap A, B anggota S berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Ya, B bintang A, gitu ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Nah, elemen identitas. Oke. A adalah himpunan bilangan asli dan A sembarang elemen A. Kalau kita melakukan operasi A ditambah 0 dengan 0 ditambah A hasilnya kan A. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 0 itu berada di A? Iya, Bu. 0 berada di A? A himpunan bilangan asli loh. Oh, asli dari satu. Tidak. Ya, jadi 0 Tidak. Bukan tidak ya, asli. kan? Iya, jadi A ini tidak memuat elemen identitas penjumlahan. Nah, sekarang kalau A ditambah 1 sama dengan A kali 1 itu kan sama dengan 1 kali A sama dengan A kan?
Nah, Ya, pertanyaannya apakah 1 berada di himpunan A? Ya. Ya, Bu. Ya. Iya, Ibu. Maka A, oke. Maka A dikatakan memuat elemen identitas perkalian, yaitu 1. 1. Ya, yaitu 1. Oke. Nah, sekarang kita misalkan N adalah himpunan bilangan cacah dan B adalah sembarang anggota N. Kan B ditambah 0 berarti sama dengan 0 tambah B sama dengan B. Nah, sekarang apakah 0 merupakan anggota bilangan cacah? Ya, Bu. Ya. Ya, oke. Berarti N memuat elemen identitas penjumlahan, yaitu 0. 0. Nah, sekarang kalau Z, himpunan bilangan bulat. Nah, C adalah sembarang anggota bilangan bulat. Nah, C kali 1 sama dengan 1 kali C sama dengan C. Pertanyaannya, 1 berada di Z? Iya, Bu. Ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Berarti Z memuat elemen identitas perkalian, yaitu 1. 1. Oke, baik. Sekarang coba apa makna dari elemen identitas? Suatu himpunan S memuat elemen identitas terhadap operasi bintang biner apabila apa? Jadi ini kan A tidak memuat elemen identitas karena di sini nolnya akan menjadi ya kan, supaya A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A itu kan nolnya tidak ada di A, maka dikatakan A tidak memuat elemen identitas. Tetapi kalau dengan operasi perkalian kan berlaku ini, mengapa? Karena 1 berada di A, benar ya kan? Nah, maka dikatakan A memuat elemen identitas, tapi elemen identitas operasi perkalian. Nah, begitu dapat definisikan apa? Suatu himpunan S dikatakan memuat elemen identitas apabila apa? Apabila terdapat apa? Terdapat apa? 0 tadi kan ada 0 yang di ada 0 tidak di A, maka A tidak memuat elemen identitas. Ada 1 di A, maka dikatakan A memuat elemen identitas, tapi terhadap operasinya kalian ini operasi penjumlahan. Operasi himpunan S dikatakan memuat elemen identitas terhadap operasi biner bintang apabila apa? Satu elemen A sedemikian sehingga setiap satu elemen A berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Oke, jadi definisi formalnya adalah himpunan S dikatakan memuat elemen identitas terhadap operasi bintang apabila terdapat, katakan ya, terdapat E ya kan, terdapat elemen E anggota S sedemikian sehingga setiap A elemen S berlaku E dikali A sama dengan A. apabila terdapat E anggota S sedemikian sehingga setiap A elemen S berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Jadi terdapat anggota S dulu sedemikian sehingga setiap A elemen S berlaku A bintang E sama dengan bintang A sama dengan A. Maka dikatakan himpunan S itu memuat elemen identitas. Sekarang kalau inverse sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, setiap elemen S memiliki inverse apabila setiap A elemen S terdapat B elemen S dan berlaku A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Itu adalah elemen identitasnya. Jadi elemen identitasnya tadi apa gitu ya. Selanjutnya inverse dari A dinotasikan A pangkat negatif 1. Jadi maksudnya begini inverse itu ya. Tadi kan himpunan A bilangan asli, A anggota bilangan asli. Nah,
apakah terdapat B sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1? Ada enggak? Kalau kita ambil sembarang A elemen A, apakah ada B sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A sama dengan 1? Ada enggak? Kalau misalnya ambil A 2 kan ya? 2 itu 2 kali berapa sama dengan 1? 2 kali 2 kali setengah ya kan? Tapi setengah kan bukan berada di A kan? Ya, setengah itu kan bukan elemen A. Nah, maka dikatakan bahwa A tidak memuat inverse perkalian. Oke, sekarang himpunan bilangan cacah. Oke, kita ambil misalnya A-nya adalah 10. Nah, tadi pada himpunan bilangan cacah, elemen identitasnya kan 0 kan terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekarang kalau 10 ditambah berapa supaya menjadi berapa tambah 10 sama dengan 0? Kan harus ditambah dengan negatif 10 kan? Iya, Bu. Tapi negatif 10. Nah, tapi negatif 10 itu kan bukan elemen dari himpunan bilangan cacah. Maka dikatakan N tidak memuat inverse penjumlahan. Nah, berbeda kalau kita misalkan set himpunan bilangan bulat, kita ambil C-nya anggota himpunan bulat, nah pasti terdapat B. Nah, anggota set sehingga A ditambah B sama dengan C ditambah C sama dengan 0. Jadi misalnya kita ambil C-nya 2, maka ada negatif 2. Negatif 2 juga berada di set. 2 tambah negatif 2 sama dengan 0. 0 ini tadi kan elemen identitas operasi penjumlahan BD bilangan bulat. Jadi set memuat inverse penjumlahan. Nah, bisa dimengerti ya? Baik. Nah, jadi kita sudah mempelajari pengertian operasi biner apa, kemudian sifat komutatif, asosiatif, apalagi elemen identitas, kemudian inverse. Masih ingat ya? Oke, sekarang coba latihan 1 ini. Misalkan D adalah himpunan yang anggotanya 1 dan negatif 1. Kemudian pada D diberlakukan operasi perkalian. Oke, coba kalau kita mengalihkan anggota D ini, adakah hasil perkalian dari anggota D itu yang di luar D? Adakah hasil perkalian anggota D yang di luar anggota D? Tidak. Tidak. Siapa yang jawab tidak? Ayo. Yang barusan jawab tidak siapa? Siapa yang barusan jawab? Ibu kasih tanda ini. Siapa yang barusan jawab tidak tadi? Yang pertama. Jawabannya benar. Ibu mau kasih tanda siapa yang mau siapa yang menyebut tidak tadi? Halo? Saya, Bu. Siapa namanya? Intan, Bu. Intan, ya sebutkan ditanya Intan. Ya, susah sekali menyebut namanya. Oke, ya betul. Jadi jawabannya, kalau kita mengoperasikan perkalian setiap dua anggota D, tidak mungkin anggotanya di luar anggota D. Contohnya, 1 kali 1 kan 1 anggota D. 1 kali negatif 1 min 1 negatif 1 negatif 1 kali negatif 1 1. Nah, berada di D. Jadi hasil perkalian setiap anggota D berada di D. Maka operasi perkalian itu adalah merupakan operasi biner di D. Iya kan? Nah, Iya, jadi Bu. apakah operasi perkalian pada D merupakan operasi biner? Jawabannya adalah iya. Ya. Karena setiap hasil perkalian anggota D berada di D. Oke, sekarang apakah bersifat asosiatif? Iya, Bu. Iya, oke kan? Ya, kenapa? Karena 1 negatif 1 itu kan himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Sedangkan himpunan bilangan bulat itu bersifat operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Maka sifat asosiatif ini diturunkan ke himpunan bagiannya. Nah, jadi kalau kita mengalihkan 1 dikalikan dengan hasil perkalian negatif 1 kali negatif 1, hasilnya akan sama dengan 1 dikalikan negatif 1, kemudian hasilnya dikalikan dengan negatif 1. Jadi sifat asosiatif juga berlaku pada perkalian
himpunan pada perkalian pada himpunan D. Himpunan D. Ya. Oke. Kemudian apakah D memuat elemen identitas terhadap operasi perkalian? Iya. Iya Iya, kan? Bu. Ya. Apakah itu yang iya sebelum Intan apa? Iyanya. Iya. Ya. Apa? Elemen identitasnya siapa? Andika. Andika ya. Siapa yang Andika elemen identitasnya? 1 dan 0, Bu. Hah? 1 Nolnya dan kan negatif negatif. 1. Nah, kok negatif 1? Elemen identitasnya berapa? 1 aja. 1 apa negatif? 1 aja, Bu. 1 aja. Iya kan, kalau 1 kali 1 kan 1. Ya. 1 kali negatif 1 kan negatif 1. Ya kan? Nah, jadi kalau begitu elemen identitasnya adalah 1. Negatif 1 bukan elemen identitas, ya kan? Kenapa? Karena kalau negatif 1 kali negatif 1 hasilnya kan sama dengan 1. Ya kan? Hasilnya bukan dirinya sendiri. Jadi elemen identitasnya hanya ada 1. Ya, 1. Oke. Apakah setiap D terhadap unsur hasil perkalian mempunyai inverse? Oke, siapakah inverse-nya 1? 1 kali berapa supaya sama dengan 1? 1. 1. Jadi 1 mempunyai inverse, yaitu inverse-nya 1 sendiri. Kalau negatif 1, siapa inverse-nya? Negatif 1 kali negatif 1. Jadi inverse-nya dirinya sendiri ya. Jadi kalau begitu, setiap elemen D terhadap operasi perkalian mempunyai inverse, yaitu inverse dari 1 adalah 1, inverse dari negatif 1 juga negatif 1. Oke, baik. Sekarang perhatikan latihan kedua. Nih, latihan kedua, Ibu mempunyai himpunan yang anggotanya 2, 4, 8. Nah, kemudian pada himpunan D diberlakukan operasi perkalian modulo 14. Operasi perkalian modulo 14 itu artinya hasil perkaliannya berapa, kemudian dibagi 14, yang dimuat adalah sisanya, sisa pembagian dari 14. Jadi contohnya ini. Nah, kalau saya buat tabel perkaliannya seperti ini. Nah, oke. Bisa dilihat ya? Kenapa? Sorry. Hilang. Jadi 2 kali 2, 4. 2 kali 4 modulo 14, 8 kan? Nah, kalau 2 kali 8 itu kan 16. 16, tapi dicari sisa pembagian dari 14. 16 dibagi 14, dapat 1, sisanya 2 kan? Ya. Nah, di sini hasilnya kita tuliskan 2, bukan 16. Ya. Oke. Kemudian 4 kali 2. 4 kali 2, 8. 4 kali 4, 16 jadi 16. Nah, 16 dibagi 14, sisanya 2. 4 kali 8, berapa? 32. Dibagi 14, sisanya 4. Ya, yang dibagi 32 dibagi 14 mendapatkan 2, hasil sisanya 4. Kemudian juga ini 8 kali 2 hasilnya 16 dibagi 14. 2. 8 kali 4 32 sisa 4. 8 kali 8 64 sisa 8. Nah, sekarang perhatikan tabel ini. Hasil apakah di dalam tabel yang di dalam ini, ya, apakah ada yang di luar anggota G? Tidak ada. Nah, yang di sini kan yang hasilnya kan hanya 4, 8, 2, 8, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ini semuanya garis. Jadi kesimpulannya apa? Apakah operasi perkalian modulo 14 biner di G? Biner atau tidak? Benar. Oke. Sekarang apakah operasi perkalian modulo 14 bersifat asosiatif? Iya.
Ya, Bu. Oke, iya, karena 2, 4, 8 itu adalah himpunan bagian dari bilangan asli, ya kan, bilangan asli, dan tadi bilangan asli ya, atau bilangan bulat juga boleh, bilangan asli juga boleh, dan operasi perkalian tadi juga bersifat asosiatif himpunan bilangan asli maupun himpunan bilangan bulat, maka operasi perkalian modulo 4 bersifat asosiatif di G. Ya, modulo 14, operasi perkalian modulo 14. Nah, itu adalah bersifat asosiatif di G. Oke. Apakah himpunan G memuat invers terhadap operasi perkalian modulo 14? Oke, coba kita lihat. 2 kali berapa ya yang sama dengan 2? 2 kali berapa yang kali modulo 14 kali berapa yang hasilnya 2? 2 kali berapa? Kali 1. 2 kali 1. Enggak ada 1 di sini, lihat tabel ini. Enggak ada. 2 kali berapa yang hasilnya 2? 2 Kali 8, ya kan 2 kali 8 kan hasilnya 2. 2 kali 8. Bu. 4 kali berapa yang hasilnya 4? 4 kali berapa yang hasilnya 4? 4 kali 8. 8 kali 4 yang hasilnya 8. Nah, kita lihat pada kolom pertama, ini kolom sama ya kan? Nah, apakah bisa disimpulkan bahwa adalah elemen identitas dari G terhadap operasi perkalian modulo 14. Kita lihat lagi. Ini baris kedua dengan baris keempat ini kan sama kan? Ya kan? Baris pertama dengan baris keempat ini kan sama. 4 kali 8 sama dengan 4. 8 kali 8 sama dengan 8. Nah, maka bisa disimpulkan di sini bahwa 8 ini adalah elemen identitas terhadap operasi perkalian di himpunan G. Dan 8 kan berada di G. Jadi kalau begitu bisa disimpulkan G adalah memuat elemen identitas, yaitu adalah 8. Nah, sekarang apakah masing-masing unsurnya punya invers? Nah, 2 kali berapa ya yang hasilnya elemen identitas? Elemen identitasnya berapa tadi? 8. Elemen identitas 8 kan? 8, Bu. 8 kan elemen identitas. Nah, 2 kali berapa sama dengan 8? 4. 2 kali 4. Nah, oleh karena itu inversnya adalah 4. Terus dari 4 8. invers dari 8 berapa? 8 sendiri, ya kan, karena 8 kali 8 hasilnya 8. 2 kali 4 modulo 14 hasilnya 8, maka 2 adalah invers 4. Kalau 2 adalah invers 4, maka inversnya 4 adalah 2. Seperti ini jawabannya. Apakah operasi penjumlahan biner di A? Iya. Apakah operasi penjumlahan di A asosiatif? Jawabannya iya. Apakah A memuat elemen identitas terhadap ini? Jawabannya tidak. Iya. Kenapa? Oh, ini sudah latihan 3. Kasih sebentar, latihan 3. Ini latihan 3. Ini. Bentar, jawabannya ini mestinya ini perkalian. Iya, iya. Sebentar. Latihan 3. Ada salah, sebentar Ibu perbaiki dulu ya. Latihan 2 kan ini latihan. Ini latihan. Nah, operasi ini biner di ya, operasi perkalian modulo 14 biner di G, operasi perkalian modulo 14 asosiatif di G asosiatif,
operasi perkalian modul 14, di G bersifat komutatif, kemudian D memuat elemen identitas terhadap operasi perkalian modul 14 yaitu 8, dan setiap elemen G mempunyai inverse terhadap operasi perkalian modul 14, yaitu inverse dari negatif 1 adalah inverse dari inverse dari 2 adalah 4, inverse dari 4 adalah 2, dan inverse dari 8 adalah 8 ya. Jadi kelihatan ya. Kemudian ada latihan 3, ini latihan 3. Nah, adalah himpunan bilangan asli. Nah, apakah operasi penjumlahan biner di iya kan? Iya. Operasi penjumlahan biner di A? Iya, Bu. Apakah Iya, Bu. ketika menjumlahkan? Iya kan? Ya, operasi penjumlahan asosiatif di A? Iya, Bu. Iya kan? Nah, apakah A memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan? Tidak. Tidak, ya kan? Tidak memuat elemen identitas, karena kalau jika menjumlahkan suatu bilangan itu akan menjadi bilangan itu sendiri kalau dijumlahkan dengan 0, sementara 0 itu tidak berada pada himpunan bilangan asli, maka A tidak memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan. Apakah setiap elemen A mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahan? Jawabannya adalah tidak, ya kan? Tidak. Kenapa? Kan elemen inverse dari A, inverse dari 2, misalnya contohnya kan negatif 2, tapi negatif 2 tidak berada pada himpunan bilangan asli. Maka ini operasi himpunan A tidak memuat inverse terhadap latihan 4 ini. Latihan 4 adalah A himpunan bilangan asli. Nah, apakah operasi perkalian biner di A? Ya, operasi perkalian di A juga bersifat asosiatif. A memuat elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, yaitu 1. Ya, kan terhadap penjumlahan itu kan terhadap operasi perkalian, bukan penjumlahan ya, terhadap operasi perkalian. Ini juga terhadap operasi perkalian. Oke. Tidak memuat elemen identitas, karena kalau kita ambil elemen A-nya adalah 2, ya kan? 2 itu kali berapa sama dengan 1 kan sama dengan setengah. Sementara setengah itu bukan membuka himpunan bilangan asli. Ya, ya bisa dipahami? Oke, jadi kalau himpunan bilangan asli itu operasi biner pada himpunan bilangan asli, operasi perkalian pada himpunan bilangan asli bersifat biner. Kemudian juga bersifat asosiatif, memuat elemen identitas. Jadi bilangan asli memuat elemen identitas yaitu 1, tapi himpunan bilangan asli tidak memuat inverse terhadap operasi perkalian. Nah, kalau contoh 1 tadi, ya, contoh 1, latihan 1, ya, latihan 1 tadi, nah ini semuanya ya, sifatnya dipenuhi. Operasi perkalian pada himpunan ini merupakan operasi biner. Operasi perkalian pada himpunan D bersifat asosiatif. Kemudian himpunan D dengan operasi perkalian mempunyai elemen identitas. Kemudian setiap elemen D terhadap operasi perkalian punya inverse. Demikian juga di latihan 2, di latihan 2 ini, di latihan 2, operasi perkalian modul 14, biner di G. Operasi perkalian modul 14, di G bersifat asosiatif. Kemudian operasi perkalian modul 14 di G juga bersifat komutatif. G memuat elemen identitas terhadap operasi perkalian modul 14 yaitu 8, dan setiap elemen G mempunyai inverse terhadap operasi perkalian modul 14 itu ini. Oke. Nah, dari keempat contoh ini, yaitu 4 contoh ini, memperhatikan latihan 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan bahwa
himpunan D dengan operasi perkalian itu dikatakan merupakan grup. Sementara dan G dengan operasi perkalian modul 14 tadi jadi yang di latihan 2 itu merupakan grup. Sementara kalau A tadi dengan operasi penjumlahan dan ini dengan operasi perkalian, ini biar nggak sama-sama kakak ganti dengan N, nanti saya dikasih saja. N adalah himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian itu bukan grup. Ya, jadi bukan grup. Yang ini di himpunan bilangan asli itu kan tidak punya elemen identitas, tidak memuat inverse. Sementara di N itu tidak mempunyai elemen identitas, tapi memuat inverse terhadap operasi perkalian. N dengan operasi perkalian bukan grup. Oke. Sementara kalau kita lihat operasi perkalian di D bersifat komutatif. Demikian juga operasi perkalian modul 14 di G juga bersifat komutatif. Maka lebih lanjut, himpunan D dengan operasi perkalian dan himpunan G dengan operasi perkalian modul 14 disebut grup komutatif. Nah, jadi karena yang mempunyai sifat komutatif. Nah, oke. Sekarang bagaimana definisi dari grup? Nah, ini. Jadi himpunan tak kosong G dikatakan membentuk grup terhadap operasi biner bintang yang didefinisikan di G, yang dinotasikan G ya, dalam kurung G, bintang, tutup kurung, apabila memenuhi sifat-sifat berikut. Jadi operasinya harus operasi biner, dan operasinya bersifat asosiatif di G memuat elemen identitas terhadap operasi bintang, dan G memuat inverse setiap unsurnya terhadap operasi bintang. Oke. Jadi suatu himpunan dengan operasi bintang, operasi biner bintang tertentu, itu dikatakan grup kalau operasinya bersifat asosiatif, himpunannya memuat elemen identitas terhadap operasi bintang, dan himpunannya memuat inverse setiap unsurnya terhadap operasi bintang. Apabila ditambah operasi bintang komutatif di G, maka G dengan operasi bintang disebut grup komutatif. Baik, sampai di sini paham? Paham? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham? Ya, Bu. Iya, oke. Jadi definisi grup sudah kita sampaikan. Jadi ada 4 poin agar himpunan itu dengan operasi tertentu merupakan grup. Yang pertama, operasinya harus biner, bersifat biner, operasinya bersifat asosiatif, kemudian himpunannya memuat elemen identitas terhadap operasi yang didefinisikan, dan himpunannya memuat inverse setiap unsurnya terhadap operasi bintang. Baik, Ibu lanjutkan order dan ini sudah sampai slide ke-18, ada 20 slide yang Ibu siapkan. Nah, maka setelah slide yang ke-20 adalah slide ke-20 itu adalah latihannya nanti dikerjakan, ditulis tangan saja, kemudian bisa fotonya dikirimkan. Bisa dikirimkan ke daring Unram kalau daring Unramnya bagus, bisa juga dikirimkan ke WA group dengan batas waktu akhir perkuliahan pukul berapa? 9.30. Nah, supaya 30 menit nanti ada waktu untuk mengerjakan. Oke, order dulu. Memperhatikan latihan 1 dan 2 di atas, banyak anggota D adalah 2 dan banyak anggota G adalah 3. Maka dikatakan order dari D dinotasikan N huruf non kapital ya, N dalam kurung D sama dengan 2 dan N dalam kurung G sama dengan 3. Jadi kalau begitu order dari grup itu adalah banyaknya anggota dari suatu grup. Kemudian memperhatikan tabel di latihan 2 di atas diperoleh bahwa 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 2, ya pangkatnya perkalian biasa, 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4, dan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itu ada elemen identitas dari B. Tadi kan elemen di contoh 2, di latihan 2
itu kan elemen identitas perkalian modulo 14 kan sama dengan 8 berarti Iya, Bu. hubungan B. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa nanti periode dari 2 dinotasikan dengan P itu sih kita ambil huruf depannya ya, P non kapital, P unsur 2 adalah 3. Demikian juga 4 pangkat 1 adalah 4, 4 pangkat 2 adalah 2, dan 4 pangkat 3 sama dengan 8. Ya kan, 4 pangkat 2 kali 4. Dan ini 4 pangkat 2 kan 2, 4 pangkat 3 berarti kan 2 kali 4, 2 kali 4 sama dengan 8. 8 adalah elemen identitas dari G. Maka dikatakan periode dari 4 sama dengan 3, dan periode dari 8 adalah 1. Kenapa? Karena 8 pangkat 1 kan sudah sama dengan 8 kan, dia sendiri. Jadi periode dari periode dari 8 adalah 1. Dari sini bisa disimpulkan bahwa misalkan G dengan operasi bintang adalah grup, didefinisikan order dari grup G dinotasikan dengan NG adalah banyaknya unsur himpunan G. Sedangkan periode dari A anggota G dinotasikan dengan 3, itu adalah bilangan bulat positif. Kurang kata bulat ya, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat positif terkecil, bilangan bulat positif terkecil sebut N gitu ya. Nah, sedemikian sehingga A dipangkatkan N sama dengan E adalah elemen identitas di G. Nah, kemudian jika order dari G itu berhingga, maka grup G dengan operasi bintang disebut grup hingga. Oke. Untuk paparan materinya sudah selesai. Ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan apa tidak? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dikerjakan latihan ini. Ya, ada 2 latihan. Silahkan dikerjakan dan yang bisa tulis tangan. Kemudian hasilnya di foto atau di scan, kemudian hasil scannernya supaya bagus mungkin di scan aja, di scan nanti pakai format PDF, ya kan. Nah, hasilnya dikirim ke daring Unram atau bisa juga dikirim ke WA group, ke WA group, dengan ya, di scan dengan format PDF. Nah, kemudian pengiriman tugas paling lambat pukul 10, di luar pukul di atas pukul 10 saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham. Sekarang silahkan dikerjakan ya silahkan dikerjakan, bisa difoto ini anunya, difoto dulu soalnya, itu aja. Nah, di layar difoto soalnya, kemudian silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya kan. Nah, tetap semangat. Cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau yang belum ngisi absen di daftar kehadiran di SIA silahkan ngisi. Nah, karena sekarang kan daftar kehadiran setiap per bulan ada di SIA. Kan diisi ya. Baik, Ibu undur diri. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Halo.